Tahun 1998, suasana desa Semingkir tidak seperti biasanya. Setiap sudut desa terasa tegang, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Warga lebih sering berkumpul di warung kopi, membicarakan satu hal yang sama, Pilkades yang tinggal menghitung hari. Nama kepala desa Mizan kembali mencuat karena ia memutuskan maju lagi untuk periode berikutnya. Bagi sebagian besar warga, keputusan itu bukan hal yang mengejutkan. Selama menjabat, Mizan dikenal sebagai kepala desa yang jarang duduk diam di kantor. Ia sering turun ke sawah, menghadiri hajatan tanpa pilih-pilih, dan tak segan membantu warga yang kesulitan mengurus surat-surat. Rumah dinasnya pun selalu terbuka, tidak ada pagar tinggi atau penjagaan berlebihan. Namun, tidak semua orang senang dengan pencalonan kembali Mizan. Dua nama lain mulai sering disebut, Juragan Parno dan Juragan Miskun. Keduanya sama-sama orang kaya di desa Semingkir. Juragan Parno dikenal sebagai pemilik lumbung padi terbesar, sementara Juragan Miskun menguasai banyak lahan kebun dan ternak. Harta mereka membuat pengaruhnya kuat, apalagi di masa sulit seperti tahun-tahun itu. Awalnya persaingan terlihat biasa saja. Spanduk mulai terpasang, janji-janji kampanye dibicarakan, dan tim sukses masing-masing bergerak mencari dukungan. Tapi pelan-pelan, suasana berubah. Isu mulai beredar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang Mizan diam-diam menimbun bantuan beras. Ada pula yang menyebarkan cerita bahwa keluarganya tidak sebersih yang terlihat. Tidak ada bukti jelas, tapi gosip itu cukup membuat beberapa warga mulai ragu. Mizan sebenarnya tahu soal bisik-bisik itu. Ia mendengar langsung dari warga yang masih percaya padanya. Tapi ia memilih diam. Baginya, membalas fitnah hanya akan memperkeruh keadaan. Ia tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, meski wajahnya sering terlihat lebih murung dari biasanya. Di rumah dinas, Ibu Suci mulai merasakan perubahan yang aneh. Awalnya hanya perasaan tidak nyaman. Setiap sore menjelang maghrib, ia merasa udara di dalam rumah tiba-tiba dingin, padahal cuaca di luar panas. Lampu minyak yang biasa menyala tenang sering berkedip tanpa sebab jelas. Ibu Suci mengira itu hanya karena kelelahan. Aktivitas menjelang Pilkades membuat rumah mereka jarang sepi. Banyak tamu datang, banyak urusan yang harus diurus. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan tetap menjalani hari seperti biasa. Janu, anak sematawayang mereka, juga tidak terlalu memperhatikan keluhan ibunya. Ia sibuk membantu ayahnya mengatur jadwal kampanye. Istrinya, Mira, beberapa kali menawari Ibu Suci untuk beristirahat, tapi selalu ditolak. Malam itu, hujan turun rintik-rintik sejak sore. Rumah dinas terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada tamu, tidak ada rapat kecil seperti malam-malam sebelumnya. Kades Mizan tertidur lebih awal karena kelelahan. Ibu Suci masih terjaga di ruang tengah. Ia sedang melipat pakaian ketika tiba-tiba merasakan bulu kudutnya berdiri. Angin dingin menyapu tengkuknya, membuat nafasnya terasa berat. Ia menoleh ke arah pintu, tapi semuanya terlihat normal. Beberapa menit kemudian, perutnya terasa mulas. Bukan sakit biasa, melainkan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Ibu Suci berdiri dan berjalan pelan ke dapur untuk mengambil air minum. Tangannya gemetar saat menuang air ke gelas. Belum sempat diminum, rasa mual menyerangnya dengan kuat. Ia bergegas ke kamar mandi, menahan mulutnya agar tidak muntah di jalan. Begitu sampai, tubuhnya langsung membungkuk di depan kloset. Awalnya hanya air dan sisa makanan, tapi tiba-tiba dadanya panas, lalu tenggorokannya seperti tercekik. Dari mulutnya keluar cairan merah gelap. Ibu Suci batuk keras, panik, hingga matanya berair. Di antara cairan itu, sesuatu jatuh ke lantai kamar mandi. Seekor kelebang. Tubuhnya panjang, hitam kecoklatan, masih bergerak-gerak seolah baru saja keluar dari tempat lembab. Ibu Suci menjerit pelan, hampir tak bersuara karena tenggorokannya terasa perih. Tubuhnya lemas, ia terduduk di lantai sambil menatap makhluk itu dengan mata membelalak. Kelebang itu menggeliat beberapa saat, lalu berhenti. Ibu Suci berusaha berdiri, tapi kakinya tak kuat menyangga. Ia merangkak keluar kamar mandi memanggil suaminya dengan suara gemetar. Janu dan Mira yang tidur di kamar sebelah ikut terbangun mendengar suara ribut.
Mereka terkejut melihat kondisi Ibu Suci yang pucat dan tubuhnya dingin. Saat Janu melihat lantai kamar mandi, wajahnya langsung berubah. Ia belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidupnya. Kades Mizan segera terbangun sepenuhnya. Ia membantu istrinya duduk di kursi, mencoba menenangkan meski hatinya sendiri berdebar kencang. Sebagai orang desa, ia paham benar bahwa kejadian seperti itu bukan hal wajar. Malam itu berlalu dengan kegelisahan. Ibu Suci tidak bisa tidur, begitu juga anggota keluarga lainnya. Di luar, hujan berhenti, tapi udara di sekitar rumah dinas terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Tanpa disadari mereka, bibit kegelapan telah ditanam, dan Pilkades Desa Semingkir baru saja berubah menjadi pertarungan yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar perebutan jabatan. Sejak kejadian malam itu, kondisi Ibu Suci tidak kunjung membaik. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan setiap kali mencoba makan, perutnya kembali mual. Bau aneh mulai terasa di rumah dinas. Bau tanah basah bercampur anyir, seperti bau got yang lama tak dibersihkan. Padahal lantai sudah dipel dan jendela dibuka lebar. Keesokan paginya, Janu terbangun dengan kepala berat. Ia merasa pusing sejak membuka mata, seolah semalaman tidak tidur. Saat mencoba bangun dari tempat tidur, dadanya terasa sesak. Mira yang hendak menyiapkan air hangat melihat wajah suaminya memucat. Belum sempat berkata apa-apa, Janu menutup mulutnya dan berlari ke kamar mandi. Mira menyusul dengan panik. Dari dalam terdengar suara muntah keras. Ketika Mira melihat ke dalam, tubuhnya gemetar. Di lantai kamar mandi, di antara muntahan cairan kemerahan, tampak sesuatu yang bergerak. Kelabang lagi. Janu terduduk lemas, napasnya terengah. Ia menatap lantai dengan mata kosong, seperti orang kehilangan arah. Mira membantu membersihkan sebisanya, tapi tangannya gemetar hebat. Bau anir makin kuat, menusuk hidung dan membuat perutnya sendiri terasa tidak enak. Belum habis kepanikan itu, Mira mulai merasakan panas di tengkuknya. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia mencoba menahan, tapi rasa mual datang tiba-tiba. Ia membungkuk, dan dalam hitungan detik, tubuhnya ikut mengeluarkan cairan bercampur makhluk yang sama. Dalam satu pagi, 3 orang di rumah itu jatuh sakit dengan gejala yang hampir serupa. Kades Mizan berdiri di ruang tengah dengan wajah tegang. Ia berusaha tetap tenang, tapi pikirannya kacau. Ia segera menyuruh orang memanggil mantri desa. Tak lama mantri datang membawa tas kecilnya, memeriksa satu persatu. Tekanan darah tidak masuk akal. Suhu tubuh naik turun tanpa pola. Tidak ada tanda infeksi yang bisa dijelaskan. Mantri hanya menggeleng pelan. Ia menyarankan agar mereka dibawa ke dokter kecamatan. Siang itu juga, dokter datang ke rumah dinas. Pemeriksaan dilakukan lebih teliti. Sampel muntahan dilihat, tubuh diperiksa, tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada diagnosa yang bisa diberikan. Dokter hanya menyarankan rawat jalan dan obat penenang untuk mual. Saat dokter pergi, ekspresinya tidak meyakinkan. Menjelang sore, bau tanah basah makin terasa. Bukan hanya di kamar mandi, tapi sampai ke ruang tamu dan dapur. Seolah ada tanah kuburan yang dibongkar dan disebar di dalam rumah. Beberapa tetangga yang awalnya ingin menjenguk memilih pulang setelah mencium bau itu. Kabar cepat menyebar. Orang-orang mulai berbisik bahwa keluarga Kades terkena penyakit aneh. Ada yang bilang itu kutukan. Ada juga yang menyebut santet. Warga yang biasanya keluar masuk rumah dinas mulai menjaga jarak. Tidak ada yang berani terlalu lama berada di dalam. Malam hari, Kades Mizan akhirnya bisa tidur setelah seharian kelelahan. Tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah lapangan desa yang gelap. Tanah di bawah kakinya lembek, basah dan berbau busuk. Ia melihat Ibu Suci, Janu dan Mira berdiri di depannya dengan wajah pucat. Tangan mereka terikat. Beberapa orang tak dikenal menggali lubang besar. Tanpa bicara, keluarganya dimasukkan satu persatu ke dalam lubang itu. Mizan berteriak, mencoba mendekat, tapi kakinya seperti tertanam. Tanah terus menimbun mereka. Teriakan berubah menjadi suara teredam.
Saat tanah terakhir ditimbun, ia melihat kelabang keluar dari sela-sela tanah, merayap ke arah kakinya. Ia terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Sejak malam itu, mimpi serupa terus datang. Bentuknya berbeda-beda, tapi selalu berakhir sama. Keluarganya mati sebelum hari pencoblosan. Setiap bangun tidur, Mizan merasa semakin lemah, seolah tenaganya ikut terkuras. Aktivitas kampanye terpaksa dihentikan. Rumah dinas berubah sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi rapat kecil. Hanya suara batuk dan rintihan dari kamar belakang. Isu santet makin kencang terdengar. Beberapa warga bahkan menyebut nama Juragan Parno dan Juragan Miskun secara pelan-pelan, tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Tahun itu, situasi masih sensitif, dan orang takut salah bicara. Suatu sore, kakak Kades Mizan datang berkunjung. Begitu masuk halaman rumah dinas, ia langsung merasa tidak nyaman. Bau tanah basah menyambutnya, lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ia melihat adiknya duduk sendiri dengan wajah kusut. Setelah melihat langsung kondisi Ibu Suci, Janu, dan Mira, kakak Mizan tidak banyak bicara. Ia hanya menghela napas panjang. Sebagai orang yang lebih tua dan sudah lama hidup di desa, ia paham betul tanda-tanda yang tidak masuk akal seperti itu. Ini bukan penyakit biasa. Ia ingat cerita-cerita lama tentang orang yang diserang karena urusan jabatan, tentang keluarga yang dihancurkan sebelum sempat melawan, tentang ilmu hitam yang dikirim bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mematikan. Kakak Mizan menggenggam tangan adiknya erat-erat. Ia berkata pelan bahwa mereka butuh bantuan orang yang paham urusan seperti ini. Bukan dokter, bukan mantri. Mizan terdiam. Ia tidak ingin percaya, tapi semua yang terjadi sudah terlalu jauh untuk dianggap kebetulan. Di luar rumah, matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit kelabu. Dan di dalam rumah dinas itu, penyakit tanpa nama terus menggerogoti, menunggu langkah berikutnya dari mereka yang mengirimkannya. Pagi itu, kakak Kades Mizan berangkat lebih awal dari rumah dinas. Ia tidak pamit panjang, hanya memberitahu akan pergi sebentar mencari orang yang bisa membantu. Wajahnya terlihat serius, jauh berbeda dari biasanya. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Desa yang ia tuju berada di seberang sungai kecil, sekitar 1 jam perjalanan dengan sepeda motor tua. Jalan tanah yang dilaluinya masih becek sisa hujan semalam. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi gambaran kondisi keluarga adiknya yang semakin lemah. Bau anyir yang menempel di ingatan membuat dadanya sesak. Orang yang hendak ditemuinya bukan sembarang orang. Namanya Tumini, tapi hampir semua orang memanggilnya Mbah Tum. Ia dikenal sebagai dukun bayi yang sudah puluhan tahun membantu kelahiran di beberapa desa. Usianya sudah lanjut, rambutnya memutih, tapi langkahnya masih tegap dan matanya tajam. Sesampainya di desa sebelah, kakak Mizan langsung menuju rumah Mbah Tum. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dengan halaman yang dipenuhi tanaman obat. Saat ia turun dari motor, Mbah Tum sudah berdiri di teras, seolah sudah menunggu. Belum sempat kakak Mizan membuka mulut, Mbah Tum lebih dulu berbicara. Ia berkata pelan bahwa sejak 2 malam lalu tidurnya tidak tenang. Ada perasaan tidak enak yang datang tiba-tiba. Perasaan yang dulu pernah ia rasakan bertahun-tahun lalu. Mereka masuk ke dalam rumah. Kakak Mizan langsung menceritakan semua kejadian tanpa ada yang disembunyikan. Mulai dari sakit aneh, bau tanah basah, sampai kelabang yang keluar dari mulut. Saat mendengar itu, wajah Mbah Tum mengeras. Tangannya yang keriput menggenggam ujung kain di pangkuannya. Mbah Tum terdiam cukup lama. Ia kemudian menghela napas berat dan mulai bercerita. Ia mengingat jelas malam ketika membantu persalinan Ibu Suci puluhan tahun lalu. Saat itu, proses kelahiran Janu tidak mudah. Ada saat di mana napas bayi hampir berhenti dan suasana kamar terasa dingin tidak wajar. Waktu itu Mbah Tum sempat melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Ia tidak mengatakan apa-apa pada siapapun. Setelah bayi lahir selamat, ia hanya melakukan beberapa ritual kecil penutup agar tidak ada gangguan susulan. Ia mengira semuanya sudah selesai. Ternyata tidak.
Menurut Mbah Tum, apa yang dialami keluarga Mizan sekarang bukan serangan biasa. Kelabang yang keluar dari mulut adalah tanda ilmu tingkat tinggi. Ia menyebutnya sebagai santet pemutus nasab. Ilmu ini tidak ditujukan pada satu orang, tapi pada seluruh garis keluarga supaya tidak ada yang tersisa untuk meneruskan hidup. Biasanya ilmu seperti itu dipakai oleh orang yang benar-benar ingin menghabisi lawannya. Bukan untuk menakuti, bukan untuk membuat sakit sebentar, tapi untuk mematikan perlahan dan menyeluruh. Kakak Mizan mendengarkan dengan wajah pucat. Ia bertanya apakah ilmu itu bisa datang dari satu orang saja. Mbah Tum menggeleng pelan. Dari tanda-tandanya, justru terasa ada lebih dari satu niat buruk yang saling menguatkan. Mbah Tum berdiri dan mengambil sebuah mangkuk kecil dari rak. Ia menaruh air di dalamnya, lalu menatap permukaannya lama. Beberapa saat kemudian, ia berkata bahwa ia melihat dua bayangan berbeda berdiri saling membelakangi, tapi menghadap ke satu tujuan yang sama. Itu berarti ada dua orang yang sama-sama menginginkan keluarga Mizan mati sebelum hari tertentu. Mbah Tum tahu betul apa risikonya jika ia ikut campur. Melawan satu pengirim santet saja sudah berat, apalagi dua. Usianya tidak muda lagi dan tenaganya terbatas. Namun ada ikatan batin yang tidak bisa ia abaikan. Ia mengenal Mizan sebagai orang baik. Ia menyaksikan sendiri bagaimana keluarga itu hidup sederhana meski punya jabatan. Dan Janu, anak yang dulu ia bantu lahir, kini berada di ambang maut. Setelah berpikir cukup lama, Mbah Tum akhirnya mengangguk. Ia berkata akan datang ke desa Semingkir, bukan karena ingin pamer kemampuan, tapi karena kalau ia menolak, ia yakin akibatnya akan lebih buruk. Ia meminta kakak Mizan menyiapkan beberapa hal sederhana, air bersih dari sumur rumah dinas, kain putih, dan tidak membiarkan siapapun masuk ke rumah selain keluarga inti. Ia juga berpesan agar tidak membicarakan kedatangannya ke sembarang orang. Menjelang siang, Mbah Tum berangkat. Ia tidak membawa banyak barang, hanya tas kain kecil dan tongkat kayu yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Sepanjang perjalanan, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Begitu mendekati batas wilayah desa Semingkir, motornya mendadak berat, seolah bannya tertahan lumpur, padahal jalanan kering. Adara terasa pengap dan burung-burung yang biasa bersuara tiba-tiba menghilang. Mbah Tum berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia menurunkan kaki, menempelkan telapak tangannya ke tanah. Dari sentuhan itu, ia merasakan getaran halus, seperti penolakan. Tanah desa itu tidak ramah, seolah tidak ingin ia masuk. Ia tahu itu bukan perasaan biasa. Itu tanda bahwa kekuatan hitam sudah lebih dulu bekerja, menutup wilayah dan memberi peringatan. Jika ia memaksa masuk, pertarungan tidak bisa dihindari. Mbah Tum berdiri lagi, menegakkan badan. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak datang untuk mencari masalah, tapi untuk menutup masalah yang sudah dibuka orang lain. Dengan perlahan, ia melanjutkan perjalanan. Saat rumah dinas Kades Mizan mulai terlihat dari kejauhan, bau tanah basah kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Mbah Tum menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, begitu kakinya menginjak rumah itu, tidak ada jalan mundur. Dan di dalam rumah tersebut, penyakit tanpa nama masih menunggu, bersama dua niat gelap yang belum menunjukkan wajah aslinya. Begitu Mbah Tum menginjakan kaki di halaman rumah dinas, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih berat dari luar pagar. Kades Mizan menyambut dengan wajah tegang, matanya merah karena kurang tidur. Tanpa banyak bicara, Mbah Tum meminta semua pintu dan jendela ditutup. Ia juga meminta lampu dimatikan, menyisakan satu penerangan kecil di ruang tengah. Keluarga Mizan dikumpulkan di satu ruangan. Ibu Suci terbaring lemah, napasnya pendek-pendek. Janu dan Mira duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Wajah mereka pucat dan berkeringat dingin. Mbah Tum memperhatikan denyut nadi mereka satu persatu. Setiap kali menyentuh pergelangan tangan, ia mengernyit. Denyutnya tidak stabil, kadang terasa, kadang seperti menghilang. Mbah Tum mengeluarkan kain putih dan membentangkannya di lantai. Ia menaruh mangkuk air sumur di tengah kain, lalu duduk bersila menghadap ke arah pintu depan.
Ia meminta Kades Mizan duduk di belakangnya, diam dan tidak menyela apapun yang terjadi. Ritual pembuka dimulai tanpa suara keras. Mbah Tum hanya komat kamit pelan. Tangannya bergerak perlahan di atas mangkuk. Beberapa menit berlalu, air di dalam mangkuk mulai beriak sendiri, padahal tidak ada angin. Bau tanah basah yang sebelumnya menyelimuti rumah mendadak berubah. Lebih pekat, bercampur bau busuk seperti bangkai. Mira menutup hidung, tapi Mbah Tum melarang siapapun bergerak. Tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar suara gesekan, seperti tanah diseret. Mbah Tum membuka mata dan menatap ke arah sumber suara. Ia tahu ritual pembuka telah membuka jalur yang disembunyikan. Dengan suara dadar, Mbah Tum mulai menjelaskan. Ia mengatakan bahwa serangan yang menimpa keluarga ini bukan satu jenis. Ada dua niat yang berbeda, tapi diarahkan pada tujuan yang sama. Keduanya saling menguatkan, membuat dampaknya berlipat. Ia menyebut satu persatu. Yang pertama berasal dari Juragan Parno. Ilmu yang dipakai adalah ilmu kuburan. Media yang digunakan adalah tanah kubur dan sisa bangkai hewan. Ilmu ini bekerja dengan cara melemahkan tubuh pelan-pelan, membuat korban seolah sudah setengah mati sebelum benar-benar mati. Tanda khasnya adalah bau tanah basah yang tidak hilang meski rumah dibersihkan. Yang kedua berasal dari Juragan Miskun. Ilmu yang dipakai berbeda. Santet kelebang dipadukan dengan pemutus rejeki. Targetnya bukan hanya tubuh, tapi juga aliran hidup. Korban dibuat muntah makhluk hidup, lalu perlahan kehilangan tenaga, harapan, dan jalan keluar. Dua ilmu itu, menurut Mbah Tum, jarang digabung. Tapi jika digabung, hasilnya mematikan. Satu menyerang fisik, satu mengunci jalan pertolongan. Kades Mizan mendengarkan dengan tangan mengepal. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena takut, tapi karena marah. Ia tidak menyangka persaingan pilkades bisa sejauh ini. Saat ritual dilanjutkan, reaksi di tubuh keluarga Mizan makin parah. Ibu Suci mengerang pelan. Janu tiba-tiba kejang kecil, matanya terpejam. Mira muntah lagi, kali ini lebih banyak dan bau anyir menyebar cepat. Mbah Tum berdiri dan menghentakkan tongkat kayunya ke lantai sekali. Suara itu terdengar berat, seperti memukul tanah basah. Ia mengambil segenggam air dari mangkuk dan memercikkannya ke arah keluarga Mizan. Sesaat, kelebang kecil keluar dari sela bibir Mira dan jatuh ke kain putih. Mbah Tum menginjaknya tanpa ragu. Kelebang itu hancur dan mengeluarkan cairan hitam. Namun sebelum Mbah Tum sempat melanjutkan, tubuhnya sendiri bereaksi. Ia tersentak, wajahnya menegang, tangannya gemetar hebat. Ia merasakan serangan balik. Dua pengirim santet itu menyadari jalur dibuka. Tekanan berat menghantam dada Mbah Tum. Ia batuk keras tapi tidak ada darah keluar. Yang terasa justru perih di dalam, seperti ditusuk dari arah yang tidak terlihat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mbah Tum memaksakan diri duduk kembali. Ia tahu ini baru awal. Serangan balik seperti ini adalah peringatan agar ia mundur. Tapi ia tidak berhenti. Ia justru mempercepat bacaan yang ia lafalkan. Air di mangkuk berguncang keras. Permukaannya memunculkan bayangan samar dua sosok berdiri berjauhan. Salah satu bayangan terlihat membawa karung kecil, satunya lagi seperti memegang sesuatu yang bergerak. Mbah Tum menunjuk ke arah bayangan itu. Ia berkata bahwa dua niat busuk itu sedang berusaha mempertahankan serangannya. Jika ritual ini dihentikan sekarang, keluarga Mizan tidak akan bertahan sampai esok hari. Kondisi keluarga makin kritis. Denyut nadi Ibu Suci melemah sampai hampir tidak terasa. Janu napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun tidak teratur. Mira hanya bisa terbaring dengan mata terpejam, bibirnya membiru. Kades Mizan mulai panik. Ia berdiri hendak mendekat, tapi Mbah Tum mengangkat tangan, memberi isyarat agar tetap di tempat. Serangan balik datang lagi, kali ini lebih keras. Lampu kecil di ruang tengah mati mendadak. Ruangan gelap, suara seperti tanah runtuh terdengar dari bawah lantai.
Mbah Tum terhuyang, hampir jatuh, tapi ia bertahan dengan menancapkan tongkatnya. Secara batin, Mbah Tum terluka. Ia merasakan ingatan lama diseret keluar. Wajah-wajah yang pernah ia bantu, tangisan bayi yang ia tolong lahirkan, semuanya bercampur menjadi satu. Itu cara ilmu hitam menyerang, melemahkan dari dalam, dari rasa tanggung jawab dan rasa bersalah. Dengan napas berat, Mbah Tum menyadari bahwa pertarungan ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Ritual pembuka sudah dilakukan, jalur sudah dibuka, dan sekarang tidak ada pilihan lain melanjutkan sampai tuntas. Ia menoleh ke Kades Mizan dan berkata pelan bahwa malam ini akan panjang. Ia meminta Kades Mizan bersiap dengan kemungkinan terburuk, tapi juga percaya bahwa selama mereka tidak menyerah, masih ada jalan. Di luar rumah, angin bertiup pelan. Tidak ada suara hewan malam. Desa Semingkir seakan menahan nafas, menyaksikan dua niat busuk yang kini terbuka, berhadapan langsung dengan seorang nenek tua yang memilih berdiri di tengahnya. Malam Kamis Kliwon datang tanpa hujan, tapi udara terasa berat sejak matahari tenggelam. Rumah dinas Kades Mizan gelap lebih awal dari biasanya. Lampu dipadamkan sesuai permintaan Mbah Tum, hanya menyisakan satu lampu kecil di ruang tengah. Pintu dan jendela ditutup rapat. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Mbah Tum duduk bersila di lantai, menghadap ke arah pintu. Di depannya, kain putih dibentangkan kembali. Di atasnya ada mangkuk air sumur, segenggam tanah yang dibungkus kain kecil, dan sebatang dupa yang belum dinyalakan. Kades Mizan berdiri di sisi ruangan, wajahnya tegang. Kakaknya duduk dekat dinding, diam, menahan cemas. Ibu Suci, Janu, dan Mira terbaring berdekatan. Napas mereka pendek-pendek. Mata Ibu Suci terpejam, keningnya dingin. Janu menggigil meski tubuhnya panas. Mira memeluk perutnya, menahan mual yang datang dan pergi. Ketika jam dinding menunjuk lewat tengah malam, Mbah Tum menyalakan dupa. Asapnya naik lurus sebentar, lalu menyebar ke segala arah. Bau tanah basah yang sejak siang terasa, kini bercampur bau menyengat yang membuat dada terasa sempit. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah di luar rumah. Pelan tapi jelas, seperti ada orang berjalan mengitari bangunan. Langkah itu tidak berat, namun teratur. Kades Mizan menelan ludah. Ia yakin tidak ada siapapun di luar. Langkah-langkah itu bertambah banyak, dari satu arah menjadi beberapa. Ada yang terdengar di teras, ada yang seolah berada di belakang dinding. Lantai kayu berderit pelan, padahal tidak ada yang menginjaknya. Mbah Tum tetap duduk, matanya terpejam, mulutnya bergerak tanpa suara keras. Udara di dalam rumah mendadak dingin. Ibu Suci mengerang pelan. Dadanya naik turun cepat. Dari sudut bibirnya, cairan gelap merembes. Mbah Tum membuka mata dan memberi isyarat agar tidak ada yang mendekat. Dalam hitungan detik, Ibu Suci tersedak. Tubuhnya menegang, lalu dari mulutnya keluar sesuatu yang bergerak. Kelabang, lebih besar dari sebelumnya, jatuh ke kain putih. Tubuhnya menggeliat keras, lalu berhenti. Perlahan, kelabang itu mengering dan berubah menjadi abu hitam. Belum sempat napas lega diambil, Janu menyusul. Ia kejang ringan, rahangnya mengatuk. Mbah Tum berdiri, mengetukkan tongkatnya sekali ke lantai. Dari mulut Janu keluar dua kelabang kecil. Keduanya jatuh, bergerak sebentar, lalu hancur menjadi abu yang sama. Mira menangis tanpa suara. Air mata mengalir, tetapi matanya terpejam. Perutnya bergejolak. Mbah Tum memercikkan air sumur ke wajahnya. Dari mulut Mira keluar satu kelabang terakhir, paling kecil, tapi bergerak cepat. Mbah Tum menekannya dengan kain putih. Dalam sekejap, makhluk itu mati dan menjadi abu. Langkah-langkah di luar rumah semakin gaduh. Seperti banyak orang berjalan cepat lalu berhenti serentak. Pintu depan bergetar pelan. Mbah Tum tahu, ini saat penentu. Ia mengambil bungkusan tanah dan membukanya. Tanah itu lembab dan berbau kuat. Ia menaruhnya di tengah kain, lalu menutup dengan telapak tangannya. Dengan suara tegas namun tidak keras, ia memulai doa leluhur. Nada suaranya datar, teratur, seolah menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Kades Mizan merasakan telinganya berdenging. Kakaknya menunduk, menutup mata.
Di luar, suara langkah berubah menjadi seperti gesekan, lalu menghilang satu persatu. Mbah Tum kemudian mengangkat tanah itu dan menaruhnya kembali ke mangkuk. Air mendidih perlahan tanpa api. Asap tipis keluar, bau busuk mendadak lenyap, digantikan bau tanah kering. Dengan satu hentakan tongkat, Mbah Tum memutus ikatan santet. Ia menyebutkan niat, menyebutkan arah, dan mengembalikan apa yang bukan haknya ke asalnya. Ia tidak menyebut nama, tapi menyebut perbuatan. Itu sudah cukup. Di saat yang sama, jauh dari rumah dinas, Juragan Parno merasakan sakit hebat di kakinya. Ia sedang duduk di rumahnya ketika tiba-tiba tubuhnya kaku. Kakinya tidak bisa digerakkan. Ia jatuh ke lantai, berteriak minta tolong. Tangannya bergetar, napasnya memburu. Sejak malam itu, kakinya tidak pernah benar-benar pulih. Di tempat lain, Juragan Miskun tertawa sendiri di kamarnya. Tawanya keras, tidak terkendali. Ia berbicara sendiri, marah-marah pada sesuatu yang tidak terlihat. Keluarganya mencoba menenangkan, tapi ia tidak mengenali siapapun. Pandangannya kosong, pikirannya terpecah. Kembali di rumah dinas, lampu kecil menyala kembali dengan sendirinya. Suara langkah di luar rumah benar-benar hilang. Mbah Tum terduduk lemas. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis. Ia menarik napas panjang, lalu menghela pelan. Ibu Suci bernapas lebih teratur. Warna bibirnya perlahan kembali. Janu berhenti menggigil. Mira membuka mata, bingung, tapi sadar. Abu hitam di kain putih tidak bergerak, lalu ditiup angin kecil yang entah dari mana datangnya, hilang begitu saja. Mbah Tum meminta air minum. Kades Mizan menyodorkan dengan tangan gemetar. Setelah minum beberapa teguk, Mbah Tum berkata bahwa ikatan utama sudah putus. Namun tubuh keluarga itu masih lemah dan butuh waktu untuk pulih. Ia juga berpesan agar rumah dibersihkan besok pagi, tanpa dibuang sembarangan. Abu sisa ritual harus ditanam di halaman belakang, tidak di sungai, tidak di jalan. Itu penutup yang harus dihormati. Malam Kamis Kliwon itu berakhir dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang lega. Tidak ada langkah tak terlihat, tidak ada bau anyir. Hanya napas orang-orang yang masih hidup, perlahan kembali normal. Mbah Tum tersandar pada dinding, memejamkan mata sejenak. Pertarungan sudah selesai, yang tersisa hanyalah pemulihan dan jejak akibat yang tidak bisa ditarik kembali. Pagi setelah malam Kamis Kliwon itu, rumah dinas terasa berbeda. Udara tidak lagi pengap. Bau tanah basah yang selama ini menempel perlahan hilang. Jendela dibuka sejak subuh dan cahaya matahari masuk tanpa terasa berat. Ibu Suci masih terbaring, tapi napasnya sudah teratur. Wajahnya tidak sepucat sebelumnya. Ia bisa minum air hangat tanpa mual. Janu mulai bisa duduk sendiri di tepi ranjang, meski tubuhnya masih lemas. Mira sudah bisa berdiri dan berjalan pelan ke dapur, membantu sekadarnya. Pemulihan itu tidak cepat, tapi nyata. Mbah Tum masih tinggal di rumah dinas selama beberapa hari. Ia tidak banyak bicara, lebih sering duduk di teras sambil memegang tongkat kayunya. Setiap pagi dan sore, ia memastikan kondisi keluarga Mizan stabil. Ia melarang aktivitas berat dan meminta mereka tidak keluar rumah dulu. Suatu sore, ketika keadaan cukup tenang, Mbah Tum memanggil Kades Mizan dan kakaknya. Ia berkata pelan tapi tegas. Menurutnya ikatan utama memang sudah diputus, tapi niat buruk manusia tidak ikut mati. Dendam bisa saja muncul lagi dalam bentuk lain. Ia mengingatkan agar Kades Mizan lebih berhati-hati setelah ini. Tidak perlu balas dendam, tidak perlu mencari tahu lebih jauh. Cukup jaga diri, jaga keluarga, dan jangan membuka celah dengan kesombongan atau amarah. Kades Mizan mengangguk. Ia paham betul pesan itu. Apa yang dialaminya sudah lebih dari cukup sebagai peringatan. Menjelang hari pencoblosan, kabar tentang kondisi Juragan Parno dan Juragan Miskun makin jelas terdengar. Juragan Parno tidak pernah terlihat keluar rumah. Orang-orang bilang ia tidak bisa berjalan normal. Untuk sekadar berdiri saja harus dibantu. Tim suksesnya bubar dengan sendirinya karena tidak ada kejelasan. Juragan Miskun keadaannya lebih memalukan. Ia beberapa kali terlihat berkeliaran tanpa arah, bicara sendiri, marah-marah pada bayangan.
Keluarganya menutup rapat rumahnya, tapi kabar tetap menyebar. Orang-orang tahu ia tidak mungkin memimpin desa dalam kondisi seperti itu. Secara resmi, keduanya gagal melanjutkan pencalonan. Alasannya bermacam-macam, tapi warga sudah bisa menebak. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada penjelasan panjang. Nama mereka hanya menghilang dari daftar calon. Hari pencoblosan akhirnya tiba. Sejak pagi, warga desa Semingkir sudah berkumpul di balai desa. Tidak ada teror, tidak ada kejadian aneh. Namun ketegangan tetap terasa. Orang-orang masih ingat apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya, meski tidak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Kades Mizan datang bersama keluarganya. Ibu Suci mengenakan pakaian sederhana. Janu dan Mira berjalan di sampingnya. Wajah mereka masih terlihat lelah, tapi tidak lagi kosong. Beberapa warga menatap dengan raut campur aduk antara simpati dan hormat. Proses pencoblosan berjalan lancar. Satu persatu warga masuk bilik suara. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada euforia. Semuanya berlangsung tenang, hampir terlalu tenang. Saat penghitungan suara selesai, hasilnya sudah bisa ditebak. Kades Mizan unggul jauh. Tidak ada lawan yang benar-benar tersisa. Tapi tidak ada perayaan, tidak ada arak-arakan atau pesta. Mizan berdiri di depan balai desa, mendengarkan hasil dibacakan. Wajahnya datar. Ia tidak tersenyum lebar, tidak mengangkat tangan. Di kepalanya, yang terlintas bukan kemenangan, tapi malam-malam panjang ketika keluarganya hampir diambil satu persatu. Beberapa hari kemudian, Mbah Tum berpamitan. Ia tidak mau diantar. Ia hanya meminta agar keluarga Mizan tetap menjaga apa yang sudah dikembalikan. Sebelum pergi, ia menoleh sebentar dan berkata bahwa hidup di desa selalu dekat dengan urusan seperti ini, tapi bukan berarti harus larut di dalamnya. Setelah Mbah Tum pergi, rumah dinas kembali seperti dulu. Pelan-pelan aktivitas berjalan normal. Janu mulai membantu ayahnya lagi, Mira kembali tersenyum meski masih sering terdiam. Ibu Suci lebih banyak beristirahat dan tidak memaksakan diri. Tentang Juragan Parno dan Juragan Miskun, waktu berjalan tanpa ampun. Juragan Parno tetap hidup dengan keterbatasan. Ia jarang terlihat dan tidak lagi bicara soal kekuasaan. Juragan Miskun dijauhkan dari urusan desa, dijaga keluarganya sendiri karena keadaannya yang tidak stabil. Tidak ada balasan dari Kades Mizan, tidak ada upaya membuka aib. Ia memilih diam dan melanjutkan tugasnya. Bagi Mizan, yang terpenting adalah keluarganya masih bernapas dan desa kembali tenang. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak berdiri di posisi itu sebagai pemenang Pilkades. Ia berdiri sebagai orang yang selamat dari maut, dari niat busuk yang hampir merenggut semua yang ia miliki. Dan sejak saat itu, setiap kali melangkah ke balai desa, ia selalu ingat bahwa jabatan bukan perisai dan kekuasaan tidak pernah sebanding dengan nyawa satu keluarga. Beberapa tahun setelah Pilkades itu berlalu, Desa Semingkir kembali menjalani hari-harinya seperti desa pada umumnya. Sawah kembali ditanami tanpa rasa was-was. Anak-anak bermain di sore hari, dan warung kopi kembali ramai oleh obrolan ringan. Peristiwa menjelang Pilkades tahun 1998 perlahan berubah menjadi cerita yang hanya dibicarakan dengan suara pelan, biasanya saat malam sudah larut. Rumah Juragan Parno berdiri kosong di pinggir desa. Pagar kayunya lapuk, halaman dipenuhi rumput liar. Tidak ada yang berani menempati rumah itu. Beberapa orang bilang, Juragan Parno pindah ikut anaknya ke kota. Ada juga yang bilang, ia meninggal dalam keadaan sakit dan tidak tenang. Apapun kebenarannya, namanya tidak lagi disebut dengan hormat. Ia hanya menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang dikejar dengan cara kotor tidak pernah berakhir baik. Juragan Miskun masih hidup, tapi terasing. Ia tinggal di rumah keluarganya sendiri, jarang keluar, dan tidak pernah lagi terlibat urusan desa. Warga menjaganya dari jauh, bukan karena takut, tapi karena tidak ingin ikut terseret masa lalu. Bagi orang-orang Semingkir, keadaannya adalah akibat yang berjalan sendiri, tanpa perlu dihakimi bersama-sama. Tentang Mbah Tum, tidak ada yang benar-benar tahu kemana perginya.
Setelah hari itu, ia tidak pernah kembali ke desa Semingkir. Sebagian warga percaya ia pulang ke desanya dan kembali menjadi dukun bayi biasa, membantu kelahiran tanpa campur urusan gelap lagi. Sebagian lainnya yakin bahwa apa yang ia lakukan telah menguras tenaganya dan alam sudah mengambil bagiannya sendiri sebagai bayaran. Tidak ada makam, tidak ada kabar pasti. Nama Mbah Tum hanya sesekali disebut, biasanya oleh orang-orang tua yang masih ingat bagaimana seorang nenek tua datang di saat desa hampir kehilangan arah. Kades Mizan sendiri tetap menjalani hidup sederhana. Ia menyelesaikan masa jabatannya tanpa banyak perubahan gaya hidup. Tidak ada rumah baru, tidak ada usaha besar. Ia tetap turun ke sawah, tetap menyapa warga, dan tetap membuka pintu rumahnya seperti dulu. Namun, ada satu hal yang berubah. Ia lebih berhati-hati. Ia tidak lagi terlalu larut dalam urusan kekuasaan. Setiap keputusan diambil dengan lebih tenang, seolah ia selalu mengingat bahwa jabatan bisa hilang kapan saja, tapi keluarga tidak bisa diganti. Ibu Suci menjalani hari tuanya dengan lebih banyak diam dan doa. Janu dan Mira membesarkan anak-anak mereka dengan sederhana, menjauh dari ambisi berlebihan. Mereka semua sepakat untuk tidak membicarakan masa lalu itu di depan umum, bukan karena takut, tapi karena ingin hidup normal. Bagi warga desa Semingkir, kejadian itu meninggalkan pelajaran yang tidak tertulis, tapi tertanam kuat. Mereka percaya bahwa tanah Semingkir tidak pernah memilih yang salah. Bukan karena siapa yang menang, tapi karena siapa yang bertahan tanpa mengorbankan orang lain. Tanah itu tidak memihak orang yang berteriak paling keras atau memiliki harta paling banyak, tapi memihak mereka yang tidak mengotori niatnya. Pelajaran dan hikmah. Kekuasaan yang dikejar dengan niat membunuh akan selalu berbalik menjadi petaka, cepat atau lambat. Santet dan kejahatan gaib tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari keserakahan, iri, dan ambisi manusia. Orang baik bukan berarti hidup tanpa serangan, tapi mereka memiliki perlindungan dari niat lurus, kesabaran, dan doa yang tidak putus. Tanah dan leluhur tidak pernah memihak ambisi kotor, karena pada akhirnya semua akan dikembalikan ke asalnya. Dan sejak saat itu, setiap kali desa Semingkir memasuki musim pemilihan, warga selalu mengingat satu hal. Jabatan bisa diperebutkan, tapi jangan pernah mengorbankan nyawa dan nurani demi sebuah kursi.